Sekarang nih, topiknya melangkah ke finding the source. Cari sumbernya gimana sih? Coba deh, kemampuan mencari artikel itu perlu ditingkatkan sebetulnya, karena banyak yang mencari artikel itu tidak begitu lancar, sehingga apa yang dicari tidak ketemu. Saya di sini mencoba membuat di YouTube channel, saya membuat simple petunjuk sederhana menggunakan PubMed. Nanti bisa dilihat di sini. PowerPoint-nya nanti saya kirim juga nggak apa-apa. Di-share di file, Pak. Ya, nanti di-share. Nanti kita share. Ya, makasih. Nah, kemampuan mencari artikel ini perlu ditingkatkan. Nah, kemudian saran saya seperti yang saya tulis bahwa membaca apa yang Anda baca itu berpengaruh nanti ke hasil tulisan Bapak Ibu semua. Jadi menurut saya, daripada kita melakukan critical appraisal, kadang kita tidak punya kemampuan untuk itu, kita cari deh pokoknya papernya itu Scopus Index gitu. Saya terlepas dari kontroversi Scopus ya, sama ISO gitu ya, itu kan kontroversi juga. Nah, Scopus ini kita anggap ISO saja gitu, sehingga ada yang kualitasnya nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 gitu. Bapak Ibu baca deh pokoknya yang kualitasnya bagus, sudah itu aja. Kalau source yang lain gimana? Ya harus dicicip sedikit-sedikit. Pinch of salt itu apa ya? Kayak ngicipi dengan yang itu. Sekarang saya mau cerita hal yang lain. Kalau tadi berdasarkan mencari, bentar ya, saya mau download sesuatu dari saya download dulu. Kalau di sini, di slide nomor 16 ini lebih ke arah keterampilan kita mencari sumber, saya punya solusi yang sederhana ketika saya berusaha ngajarin mahasiswa saya sebetulnya. Akhirnya saya menemukan hal ini. Jadi begini, Bapak Ibu suka mencari PowerPoint-nya kuliah nggak? Mencari topik tapi khusus PowerPoint gitu di internet. Iya, pakai slide share. Oh, slide share. Yang PPT gitu. Jadi file type titik 2 PPT Pak. Iya, betul, file type. Jadi misalnya COVID-19 misalnya. Kelihatan ya? Ini artinya Bapak Ibu mencari, kalau di Google itu mencari yang PowerPoint saja. Yang lainnya enggak. Nah, saya kemarin ketika ngajarin mahasiswa, saya mencari topik untuk
technical notes untuk catatannya yang tadi dari mind map. Misalnya saya pakai contoh miliknya Mas Kobu ya, yang PJJ gitu ya. Saya kalau tanya gini, oke, apa yang ingin kamu bahas di topik subtopik distance learning? Kalau kita bukan orang yang berkecimpung lama di situ, kira-kira bingung atau enggak mencarinya? Kira-kira nih, bingung kan? Yang dicari apanya gitu kan? Nah, paling gampang itu memang mencari dari orang yang sudah ahli. Cari saja PowerPoint-nya orang lain gitu. Kemudian cari beberapa dan kita gabungkan. Setelah kita nah, saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Nah, misalnya ini. Saya mendapatkan PowerPoint ini. Jadi ini saya ngajarin mahasiswa saya nih sama asisten saya. Saya minta kamu cari dong tentang medical informatics gitu, health informatics. Caranya gimana? Cari PowerPoint-nya orang-orang hebat dari institusi yang terkenal gitu. Kira-kira kalau misalnya yang membuat PowerPoint itu dosen dari MIT atau Harvard gitu, PowerPoint kelas gitu, kira-kira bisa kita terima nggak? Nah, menurut saya sih bisa. Mereka lebih pintar. Bisa. Jelas lebih pintar dari saya gitu kalau. Nah, tapi menariknya, Bapak Ibu melihat ini ya, sudah melihat ini, kemudian ada ini, saya juga, benar. Misalnya ini, sharing mana ya? Sharing lagi. Stop sharing. Ini ada dua ya, medical informatics, dua. Oke. Nah, ini nanti kita gabung. Dua atau tiga. PowerPoint itu kita gabung, Bapak Ibu. Kita gabung. Kemudian kita jadikan satu menjadi PowerPoint, satu PowerPoint. Nah, setelah jadi dalam satu PowerPoint, kemudian PowerPoint tersebut dijadikan modelnya technical note. Ini adalah technical note, saya sharing. Jadi dari beberapa PowerPoint, saya gabungkan jadi satu PowerPoint. Kemudian lihat ini, itu kan namanya PowerPoint itu poin ya. Kemudian, coba kita lihat. Ini adalah poin dari PowerPoint. Ini adalah jawaban yang kita cari sendiri. Coba perhatikan. Mengambilnya dari berapa source? 3. Minimal 3 lah.
Jadi intinya sebetulnya kalau dilihat di sini, Bapak Ibu itu mencari poin-poinnya, kemudian Bapak Ibu mencari jawabnya seperti ini. Itu Ya. yang bikin tabel kita ya, Pak? Iya. Jenengan bikin tabel gitu. Iya. Oh, ya, ya. Dari 3 PPT diringkas jadi tabel itu ya. Begini langkahnya. Kita cari PPT 2 atau 3 gitu ya. Kemudian PPT tersebut kita gabungkan. Setelah digabungkan, kita sebetulnya mendapatkan banyak poin kan di situ. Banyak pokok pikiran di dalam topik itu kan. Di sini tentang medical informatics ternyata poinnya banyak. Sehingga poin-poin tersebut kita buat ke technical note saja. Caranya, poinnya ada di sebelah kiri, jawabannya ada di sebelah kanan. Nah, sebetulnya yang harus Bapak Ibu tanyakan itu, sebelah kanan ini jawabannya dari mana? Sebelah kanan ini sebelah kanan ini adalah sumber-sumber dari artikel atau buku yang terpercaya begitu. Makanya ada citasi. Sehingga kalau saya berbicara definisi medical informatics itu apa? Di sini terlihat ada 3 definisi. Nah, ini akan memudahkan kita untuk mencari poin-poin. Itu dari sisi kalau tadi saya contohkan PJJ gitu ya misalnya. Berarti distance learning. Berarti Mas Kobu harus cari nih PowerPoint tentang distance learning. Gabungkan, kemudian poin-poinnya ditulis di kiri, kemudian pekerjaan yang berat adalah mencari jawaban untuk menjawab poin-poin yang di kiri. Ditulis di kanan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Pak Winnie. J. Emang jawabannya running PPT ini kuwi, Pak? Loh, enggak. Ini loh Bapak Ibu. Bukan masalah jawabannya ada di situ atau enggak. Kalau untuk ditulis ke dalam sebuah review paper atau mau kajian ilmiah, kan ya nggak bisa dari PowerPoint kan. Kita cari sumbernya dari tempat lain.